Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang akan membuka sekelumit sejarah masa lalu kehidupan almarhum Kakenda Kiai Haji Muhran atau yang masyhur dipanggil Kiai Haji Elang bin Haji Miing bin Mailin. Semasa kecil beliau, kakek adalah anak yang baik, berhati jujur dan sabar. Di balik kejujuran serta kesabarannya menghasilkan buah yang manis di masa tuanya. Sampai di akhir hidupnya, namanya selalu dikenang oleh banyak orang. Kisah perjalanan hidup almarhum kakek sangatlah pahit, penuh dengan keringat air matanya, karena kakek menjadi yatim di usia 7 tahun. Sampai akhirnya kakek dipertemukan dengan orang tua angkatnya atau bapak tirinya, jauh sebelum ibu kami dan anak-anaknya yang lain dilahirkan. Walaupun beliau mempunyai bapak tiri, tapi bapak tiri beliau sangat kasih dan sayang kepadanya hingga beliau mendapatkan jodohnya. Kakek sangat rajin bekerja serta rajin menimba atau belajar ilmu agama. Sampai di masa tuanya pun kakek masih terus belajar ilmu agama dan mengembangkan ilmu agamanya. Secara johiliyah, kakek memiliki 3 guru agamanya, yaitu yang pertama Kiai Haji Karis yang berasal dari Menes, Paneglang, yang tinggal di Kampung Kalimati atau sekarang disebut Kalijaya. Guru beliau yang kedua adalah Kiai Haji Marwan dari Kalimantan, yang kemudian tinggal di Tanjung Priuk. Dan guru beliau yang ketiga adalah Kiai Haji Abdul Fatah Sulaiman dari Tangerang. Dan secara lahiriah, kakek kami punya satu guru besarnya, ulama besar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kakek kami Allah pertemukan di saat kakek kami melakukan ziarah ke Gunung Sangyang Sirah Ujung Kulon, yang pada saat itu diantar oleh tokoh yang disegani di tanah Ujung Kulon. Ziarahnya kakek kami ke Sangyang Sirah atas dasar petunjuk dari Allah, sampai kakek kami di sana dipertemukan oleh gurunya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang sama-sama berziarah ke Sangyang Sirah. Sebelum kakek kami pulang, kakek kami bersama pengantarnya, tokoh dari tanah Ujung Kulon, kakek kami pun berziarah ke hutan Kramat Cimahi dan Gunung Tilu. Dan di saat di hutan Cimahilah, kakek kami berdua dengan tokoh tanah Ujung Kulon berbincang-bincang, membicarakan tentang adanya dari keturunan anak-anak cucunya. Jika Allah mengizinkan, ikatan persaudaraan kita bisa berlanjut nanti dengan anak cucu kita, dan mudah-mudahan sampai ada yang menjadi jalinan ikatan pernikahan mereka. Setelah itu barulah kakek kami pulang, dan kembali kakek kami dipertemukan oleh gurunya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan kakek kami dititipkan kitab suci Al-Quran. Itulah sedikit sekelumit sejarah perjalanan hidup almarhum
kakek kami. Semoga apa-apa yang dulu pernah ada di tangan beliau, Allah wariskan kembali kepada para anak, cucu, serta cicitnya dan keturunannya. Semoga apa-apa yang sudah beliau perjuangkan selama hidupnya dalam dakwatul Islamiyah senantiasa menjadikan kebaikan bagi beliau serta mendapat ridhonya Allah. Semoga di alam kuburnya beliau Allah turunkan rahmat dan Allah jadikan kubur beliau taman daripada taman surganya Allah, raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah sejarah singkat kehidupan di masa lalu beliau. Akhirul kalam, khulq ma sofa dama kadar. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini tim pencari tahu sejarah Jama Tapak Sancang sedang berada di lokasi Astana Pemakaman Keluarga Besar Bani Mohrod. Di tempat inilah guru besar kita, orang tua kita, kakek kami dimakamkan di sini. Beliau adalah Kakenda Ki Haji Muhron, atau yang lebih masyhur orang menyebutnya Ki Haji Elang bin Haji Miing bin Mailin. Makam beliau bersebelahan dengan makam ibunda tercintanya, yaitu Uyut Hajah Raini binti Riun. Dan di makam beliau di sampingnya adalah makam istri tercintanya, yaitu Mahajah Rohada binti Haji Mali bin Gring. Istri beliau Mahajah Rohada binti Haji Mali adalah dari keluarga besar Rawalini. Karena Uyut kami, Uyut Haji Mali bin Gring, adalah kakak kandung daripada guru besar kita yang ada di Rawalini, yaitu
Uyut Ki Haji Muhammad Hasan bin Sinah. Jadi istri kakek kami adalah keponakan daripada Kiai Haji Muhammad Hasan bin Sinah Rawalini. Di makam ini pula lah dimakamkan para putra dan putri beliau serta cucu dan cicit beliau dan juga saudara-saudari beliau. Di lokasi makam ini pula dimakamkan putra beliau yang pertama, yaitu Pamanda Kiai Haji Ahmad Muhron bin Kiai Haji Muhron, dan juga Pamanda Kiai Haji Incep Muhron bin Kiai Haji Muhron. Juga di sini dimakamkan pula saudara-saudara kakenda, di antaranya seperti Hajah Halimah binti Haji Lian, Haji Arsad bin Haji Lian, Haji Asep bin Haji Lian, Hajah Sier bin Haji Lian, dan juga ipar beliau yaitu Haji Ming. Di sini pula dimakamkan cucu beliau yaitu Muhammad Wes Al-Qarni bin Ki Haji Incep Muhroni, dan juga Siti Munawaroh binti Haji Ahmad. Di sini pula dimakamkan menantu beliau yaitu Hajah Nur Halimah binti Haji Salim, yang merupakan istri daripada pamanda kami yaitu Kiai Haji Ahmad Muhron bin Kiai Haji Muhron. Di sini dimakamkan pula yaitu bapak tiri beliau, Uyut Haji Lian atau Haji Wahab. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita doakan semoga para ahli kubur keluarga besar daripada Bani Muhron yang dimakamkan di sini senantiasa di alam kubur mereka selalu Allah limpahkan rahmat, nur, serta Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan semoga anak cucu serta cicit yang ditinggalkan oleh beliau menjadi generasi-generasi yang dapat meneruskan perjuangan dakwah Islamiyah beliau sewaktu beliau masih hidup. Kita doakan semoga semua keluarga Bani Muhron senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah, ada dalam petunjuk dan hidayah Allah, serta rahmat dan ridhonya Allah. Demikianlah penjelasan tentang keberadaan makam di Astana pemakaman keluarga besar Bani Muhron ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada tambahan sedikit. Insya Allah nanti malam sejarah perjalanan hidup guru besar kita, orang tua kita, kakek kita, yaitu Jadina Al-Fadil Kiai Haji Muhron, Kiai Haji Elang bin Haji Ming. Nanti malam insya Allah akan kita buka sejarah perjalanan hidup beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah, sore hari ini kami berada di Masjid Jami Al-Muhroniyah, Kampung Rorotan, Desa Babakan Asam, Kecamatan Tuknaga, Tangerang, Banten. Inilah salah satu peninggalan daripada kakek kami almarhum al-maghfurah Jadina Al-Fadil Pong Haji Muhron, Kiai Haji Elang bin Haji Ming. Dahulu masjid ini bernama Masjid Jami Al-Barokah. Setelah mengalami perbaikan dan menjadi seperti ini, dan setelah meninggalnya almarhum kakenda, maka masjid ini berubah namanya menjadi Masjid Jami Al-Muhroniyah. Pengambilan
Nama Masjid Jami Al-Muhroniyah diambil daripada nama kakek Muhron, agar semua anak cucunya dapat mengenang perjuangan beliau. Inilah salah satu perjuangan dakwah Islamiyah beliau, meninggalkan masjid. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kami berada di Madrasah Diniyah Al-Khairiyah. Madrasah inilah sebagai saksi daripada perjuangan almarhum Al-Mafurah pamanda kami tercinta, Jang Haji Ahmad Muhron bin Kiai Muhron Haji Elang. Disinilah dulu beliau menggembleng, mendidik anak-anak bangsa agar menjadi anak yang bermartabat, berakhlakul karimah, dan berbudi pekerti yang luhur serta berilmu agama. Disinilah kami digembleng dan dibina oleh beliau. Madrasah ini dulu keberadaannya ada di belakang Masjid Jami Al-Muhroniyah. Waktu dulu keberadaan madrasah ini masih gubuk bambu. Setelah berganti tahun, kemudian dipindahkanlah ke sini. Sekarang madrasah ini sudah tidak dipakai lagi pemirsa, karena sudah dilanjutkan oleh keponakan beliau, yaitu adinda kami Al-Ustadz Haji Sahroji bin Haji Mijan, di samping rumahnya di sana. Jadi keberadaan madrasah ini sekarang sudah tidak terawat karena memang sudah dipindah alihkan ke sana setelah adinda kami membangun madrasah diniyah di sana. Inilah menantu daripada Cang Haji Ahmad yang selalu membantu beliau di sawah, dan selalu ada keperluan apa beliau selalu menyuruh Bang Soleh ini. Pemirsa, sepertinya beliau belum bisa berkata-kata karena terbawa perasaan sedih katanya. Tidak bisa mengucapkan katanya. Jadi sungguh memang beliau sangat cinta pada mertuanya, sampai beliau membuka kalimat sulit katanya, bawanya sedih saja. Itu aja. Kemudian kita berlanjut ke Pondok Pesantren Haji Sahroji Mijan. Pemirsa, inilah pendopo atau rumah kediaman daripada Pondok Pesantren Darul Awamil Al-Hasanah Kiai Haji Jazuli Istighfari. Dan inilah aula majlis ta'lim, tempat di mana para santriawan menimba ilmu agama atau mengaji kitab kuning. Dan di tempat ini pula lah terkadang suka dipakai untuk manasik ibadah umroh dan haji. Karena selain beliau sebagai pimpinan pondok pesantren, beliau juga sebagai leader pimpinan perjalanan umroh. Dan inilah asrama putra Pondok Pesantren Darul Awamil Al-Hasanah. Disinilah para santri mukim dari berbagai daerah yang mesantren di sini. Dan santrinya sambil sekolah, ada yang tingkat SMP dan juga ada yang tingkat SMA. Sambil sekolah mereka mesantren
di pesantren Darul Awamil Al Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang sedang melakukan kunjungan ke pondok pesantren Darul Awamil Al Hasanah yang di bawah pimpinan Pamanda Kiai Haji Jazuli Istighfari. Saat ini tim akan mewawancarai beliau karena beliau pun termasuk salah satu keluarga besar dari Bani Muhron. Beliau adalah sebagai keponakan dari kakek kami, Kiai Haji Muhron atau Kiai Haji Elang. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan keterangan dari beliau tentang perjuangan yang selama ini beliau jalankan di pondok pesantren Darul Awamil Al Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada keharibaan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Di siang menjelang sore ini saya pribadi mendapatkan suatu kehormatan dengan kedatangan tamu, yakni dari tim pencari sejarah Tapak Sancang Al-Mukarram Kiai Haji Thohiruddin SPDI. Semoga kedatangan beliau senantiasa menjadi suatu berkah buat keluarga besar kami. Alhamdulillah kami mempunyai seorang paman yang bernama Kiai Haji Muhron bin Haji Miing. Beliau adalah putra dari nenek kami yang bernama Hajaraini binti Haji Ri'un. Kemudian Haji Raini mempunyai seorang adik yang bernama Haji Rohama binti Haji Ri'un, dan itu adalah nenek kami. Berarti kami keponakan daripada Kiai Haji Muhron atau yang kita kenal adalah Kiai Haji Elang, Pamanda tercinta. Beliau adalah seorang alim, seorang ulama, seorang kiai, dan seorang yang berilmu. Seorang alim yang aliman hakim, seorang alim yang bijak, seorang ulama yang santun, seorang kiai yang selalu memberikan motivasi, dorongan yang bermanfaat tentunya kepada khusus keluarga, kepada sewilayah dan masyarakat, sehingga kehadiran beliau tetap selalu ada di hati-hati kami semuanya, terutama di hati saya pribadi dengan kealimannya, dengan kearifannya, dengan santun, dengan bijaksananya. Beliau sangat terkenal terutama di beberapa kecamatan, khususnya kecamatan Kosambi dan Teluk Naga. Pemirsa yang saya hormati, beliau adalah seorang alim yang kealimannya beliau menjadikan satu keberkahan buat kami selaku ponakannya. Kami sangat mengucapkan
sangat mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Dengan kehadiran beliau, kami pun selalu merasakan apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau tanamkan kepada, khususnya kepada kami, kepada saya, tentunya umumnya kepada masyarakat. Beliau seorang alim, seorang berilmu yang ketawaduannya, kerendah hatiannya, menurut kami, saya pribadi atau mungkin keluarga besar dari Bani Mukhron belum bisa seperti jejak beliau. Dengan royalitasnya yang sangat luar biasa, terutama di bidang agama, beliau selalu mendukung, memberikan motivasi yang sangat luar biasa terhadap cucu-cucunya, terhadap keluarganya, terhadap ponakannya. Wabil khusus saya, ada satu sejarah beliau yang sampai saat ini berada di hati nurani saya yang paling dalam, yang selalu hadir dengan kearifan beliau, menjadikan seorang alim, kealiman beliau yang mempunyai maunah. Dengan maunah beliau, keberkahan beliau, kami ikut merasakan satu ketika pada saat itu kami lama di rumah, pulang pesantren, namun kami belum sempat balik lagi. Pada saat itu kami berjumpa dengan Pamanda Kiai Haji Mukhron bin Haji Miing di masjid. Tepat pada hari itu adalah di jam waktu duha. Kami tertidur, kemudian ada suara dehem beliau dengan seraya berkata, "Bangun, sholat." Kami pun bangun dan kami mendapatkan teguran dengan Pamanda Kiai Haji Mukhron bin Haji Miing ini. Kata beliau, "Belum balik lagi ke pesantren?" Lalu saya menjawab, "Belum. Jangan lama-lama di rumah, cepat ke pesantren, nanti takut ketinggalan lagi." Kami tersentuh dengan kalimat itu dan kami menunggu. Kemudian kami keluar. Ketika kami berada di luar, ada seraya berkata, "Assalamualaikum." Lalu kami menjawab, "Waalaikumsalam." Rupanya ada seorang tamu yang pada saat itu menggunakan beca, pakai beca. Lalu beliau berkata kepada saya, benarkah ini rumah Pak Kiai Haji Lang?" Lalu saya menjawab, "Benar." "Dari mana Pak?" "Oh, saya dari Cengkareng. Saya ingin ketemu dengan beliau." Saya bilang, "Beliau sedang sholat. Ditunggu saja Pak." Kemudian singkat cerita, setelah beliau seberes sholat, kami kata saya, "Ada tamu di depan nanyain Kong Haji, disuruh tunggu." Kemudian Kong Haji berkata, "Tunggulah, jangan kemana-mana." Akhirnya kami menunggu. Setelah tamu pulang, kami dipanggil ke dalam. Kemudian kami dikasih jeruk 2 dan apel 1. Kemudian kami dikasih duit 50.000 rupiah. Lalu beliau berkata kepada kami, "Jangan lama-lama di pesantren. Cepat pergi menuntut ilmu, itu penting. Apa yang kita tanam, nanti kita akan merasakan hasilnya," kata beliau. Setelah itu, ba'da zuhur, kami berpamitan. Kemudian dia ke dalam kamar. Dia mengambil air dan saya disuruh minum li, biar mondoknya jangan pulang dulu, kata dia. Kemudian kami minum. Dan setelah itu kami bunga, hati kami bahagia karena kami mempunyai ongkos 50.000 dengan beliau. Dan tentunya ada lagi ongkos dari orang tua kami
nambahin alhamdulillah, sehingga ongkos dari orang tua kami itu dipakai untuk membayar mobil, karena kami ke pondok pesantren di antara salah satu pondokan kami menggunakan mobil ngecer, maka alhamdulillah kami pergi ke pesantren. 1 hari 2 hari uang itu belum kepake dengan kami, masih percis yang sama 50.000 di dompet kami, sehingga Allah menggiring rizki di pesantren itu dengan berbagai rizki yang kami tidak sadar bahwa uang itu sama sekali kami tidak pakai, 50.000. Kemudian seiring waktu berjalan, kami tidak terasa bahwa kami sudah 6 bulan di pesantren, dan kami rindu ingin balik ke rumah. Kemudian kami pun balik ke rumah. Setelah balik di rumah, kami ingat uang itu masih ada, 50.000 rupiah di dompet kami. Kemudian kami sholat di masjid membawa dompet, dan itu sama sekali dompet itu tidak ditaruh oleh kami, sampai nyantol di baju koko kami. Kemudian kami sholat. Setelah sholat, seraya kami ingin membeli sesuatu pakai uang itu, pas kami lihat uang itu tidak ada. Ini bermakna bahwa ini adalah suatu keistimewaan beliau, maunah beliau yang luar biasa, pancingan beliau terhadap kami, sehingga saat ini pun kami belum bisa menghilangkan sejarah itu. Dan mudah-mudahan bagi pemirsa, khususnya kepada keluarga Badi Mukhron, beliau adalah seorang alim yang patut kita contoh, karena saya yakin sekali belum ada seperti beliau, yang belum ada seperti akhlak beliau, kedermawanan beliau, kemudian suri tauladan beliau yang kita ikutin. Tapi tidak menutupi kemungkinan kita pun sebagai cucu, mobil khusus saya ponakannya, ingin mencontoh seperti beliau, karena beliau mendidik, ajaran ilmunya sangat sejuk terhadap kami semua. Itu sekelumit mungkin sejarah beliau yang kami dapatkan khususnya sebagai ponakan, dan kami tidak bisa membalas apa-apa pada beliau. Cuman seraya kami berdoa kepada Allah, Allahumma gfir Pamanda Kiai Haji Mukhron bin Haji Mi'ing, waj'alhu radatan min riyadil jinani wa la taj'al khufratan min khufatin. Irham wa la tu'adhibu ya Allah almarhum Kiai Haji Mukhron bin Haji Mi'ing min adabil qabri wa min adabin nar bisabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa qana. Semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa, senantiasa Allah menerima amal ibadahnya, senantiasa Allah angkat derajatnya di surga. Amin Allah ya rabbal alamin. Itu sekelumit sejarah beliau yang saya dapatkan selaku ponakan, dan saya alhamdulillah mengucapkan terima kasih kepada tim tahu sejarah Tapak Sanca. Berkesan, alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Itu saja sekelumit kapur sirih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma afiqil aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan cerita yang begitu mengharukan dari seorang guru besar, al-ulama, al-mukhlisin, al-amili, Jadin al-Fadil, Kakenda Kiai Haji Mukhron, atau yang masyhur dengan sebutan Kiai Haji Elang bin Haji Mi'ing bin Mailin. Itulah sama-sama kita dengarkan maunah daripada beliau. Semata-mata beliau memberikan uang 50.000 kepada Pamanda Kiai Haji Jajid Istihori. Rupanya itu duit barokah, duit pancingan, karena dengan diberikan uang tersebut semakin mengalir. Allah datangkan rizki dari mana saja, min ghairi la yahtasib. Selanjutnya saya sebagai cucunya pun mengucapkan
terima kasih yang tak terhingga kepada guru besar Kakenda Om Haji Elang atau Haji Muhran bin Haji Mi'in, yaitu guru besar Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ada di ujung kolon, yang telah memberikan kitab suci Al-Quran kepada kakek kami Jadin Al-Fadil Kiai Haji Muhran atau Kiai Haji Elang bin Haji Mi'in, yang secara selanjutnya kitab suci tersebut diturunkan kepada saya selaku cucunya. Saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah atas anugerah dan karunia-Nya yang telah diturunkan, diberikan kepada saya. Semoga apa yang telah diberikan yang ada pada kakek saya senantiasa saya bisa menjaganya, mengamalkannya, serta mengikuti, meneladani perjuangan daripada beliau. Inilah kitab suci Al-Quran yang dulu diberikan oleh gurunya kepada kakek kami, dan sekarang kitab suci Al-Quran itu diturunkan, diberikan kepada saya. Inilah pemirsa, sengaja saya bungkus dengan kain putih karena memang kitab sucinya sudah usang, karena sudah berumur mungkin puluhan tahun ini kitab suci ya. Komplit ya, 30 juz komplit. Cuman ya memang umurnya sudah lama, kitabnya sudah seperti ini. Maaf dibuka, warna dalamnya sudah nggak seperti baru ya, agak kecoklatan. Alhamdulillah kitab suci Al-Quran ini bisa diwariskan atau diturunkan kepada salah satu keturunannya. Dan cerita ini nanti secara terpisah sengaja kami buatkan video atau filmnya. Di dalam yang kami beri judul di dalam kontennya adalah Malam 1000 Bulan. Karena di dalam video tersebut atau konten itu menceritakan perjalanan kitab suci Al-Quran yang pernah Kakenda dapatkan dari guru beliau di ujung kulon ya. Demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah, bincang-bincang kami pada kesempatan siang menjelang sore ini di Pondok Pesantren Darul Awamil Al-Hasanah di bawah asuhan atau pimpinan Pamanda Kiai Haji Jazuli Istikhari bin Micak. Khutbah sofa dama kadar, wallahu a'lamu bishawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah kediaman pendopo ibunda kami, Ustazah Haja Suhaimi. Beliau adalah putri kedua daripada Kakenda Om Haji Muhran Haji Elang. Ini masih angin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kami tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sanjang sedang mengunjungi salah satu pamanda kami, yaitu Al-Ustadz Haji Halimi. Beliau adalah putra kedua dari putra keempat ya, dari kakek kami almarhum Al-Maghfurlah Jadin Al-Fadil Ong Haji Muhron, atau yang masih dengan sebutan Kiai Haji Elang bin Haji Miing. Beliau pamanda saya ya, Al-Ustadz Haji Halimi. Beliau selaku pengurus ketua DKM Masjid Jami Al-Muhroniyah, yang mana masjid tersebut merupakan peninggalan warisan daripada Ong Haji Elang. Selanjutnya silakan Cing Haji menyampaikan al-qadar. Saya termasuk putra almarhum yang keempat. Hanya satu-satunya saya. Masih ada lelaki, saudara tinggal 3 orang. Mudah-mudahan saya termasuk putranya, karena itu memang peninggalan beliau harus bisa menjalani. Dan juga minta ridho pada masyarakat yang ada di kampung Waraworotan, termasuk cucu, supaya bisa meneruskan kepada peninggalan beliau. Saja barangkali saya sebagai putra, hanya saya tinggal satu lelaki, mungkin sebagai penerus adalah ponakan-ponakan kami atau saya sebagai penerus. Saja barangkali dari saya tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itulah penjelasan dari pamanda kami ya, Cing Haji Halimi, yang saat ini beliau lagi kurang sehat. Kita doakan pemirsa ya, anak kakek dan Haji Elang tinggal beliau beliau saat nilai kurang sehat. Kita doain semoga beliau Allah berikan kesembuhan. Amin. Allah berikan kesembuhan lahir batin, Allah angkat penyakitnya, dan Allah panjangkan umurnya. Amin. Sehingga bisa membimbing kami para ponakannya. Amin. Untuk bisa selalu melanjutkan dakwatul Islamiyah Ong Haji Elang yang di Rotan maupun cucu-cucunya yang ada yang di kebun kuda, kebun kelapa, yang ada di Kosambi, yang di mana saja ya, semoga cucunya semua juga pada sehat walafiat, diberikan keberkahan dan keselamatan Allah, bisa meneruskan perjuangan daripada kakeknya Al-Fadil Ong Haji Elang Haji Muhron Bajini. Itulah bincang-bincang kami dengan salah satu putra almarhum Al-Fadillah Ong Haji Muhron Kiai Haji Elang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sanjang sedang melakukan kunjungan ke salah satu putri kakek kami Jadin Al-Fadil almarhum Al-Maghfurlah Ong Haji Muhron, atau yang masyhur disebut dengan Kiai Haji Elang bin Haji Miing bin Medin. Bersama kami saat ini kami ditemani oleh putri bungsunya beliau yang bernama Umi Ustazah Haja Murtafiah Muhron. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari beliau seputar perjuangan dan kisah-kisah daripada guru kita yang nanti akan dijelaskan atau disampaikan oleh Ustazah Umi Murtafiah. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, para saudara keluarga besar Bani Muhron yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada ini hari, tepatnya di hari Rabu 2 Zulqa'dah 1441 Hijriah, 24 Juni 2020. Ya, sedikit ya Umi Haja Murtafiah
putri salah satu daripada almarhum almarhum ayahanda dan Umi Haji Rohada binti Haji Mali. Ya, sekelumit atau sedikit membicarakan tentang kisah dan perjuangan almarhum almarhum ayahanda dan Uminda. Beliau adalah mempunyai anak semuanya 12, cuman yang ada yaitu 6 orang, 3 laki-laki 3 perempuan. Yang pertama yang paling tua almarhum Kakanda Kiai Haji Ahmad Muhron. Yang kedua Kakanda Ustazah Haja Suhaimi Muhron. Ketiga Kakanda Haji Halimi. Keempat almarhumah Kakanda Haji Halimah. Kelima almarhum almarhumah Kakanda Kiai Jincep. Terakhir yaitu saya sendiri Umi Haja Murtapia Muhron. Dari yang 6 tadi ya, yang sudah meninggal 3, laki-laki 2, perempuan 1. Kemudian yang ada sekarang tinggal 3, itu Kakanda Haji Suhaimi dan Kakanda Haji Halimi, juga saya sendiri. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang perjuangan almarhum almarhumah ayahanda Ki Haji Muhron bin Haji Miing beserta perjuangan almarhumah Uminda Haji Rohadah binti Haji Mali. Beliau adalah seorang alim yang karismatik, yang tawadu, tidak banyak bicara tapi mengandung hikmah. Dari muda sampai ketuanya, beliau orang yang rajin, yang tangguh, yang giat bekerja, juga menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya mungkin di kampung Rorotan semua dahulu pertama yang memperjuangkan agama Allah, sehingga orang Rorotan dan sekitarnya itu pada tahu tentang ajaran Islam itu oleh almarhum mungkin ayahanda dan Uminda Haji Rohada. Anak-anak beliau juga semua ya ngaji kepada ayah dan ibu. Ya, semua tuh almarhum Bang Haji Ahmad, Pak Haji Suhaimi, Bang Haji Halimi, almarhum Pak Haji Halimah, semua kami juga ngalamin ya ngaji ke almarhum. Cuman beliau waktu itu mah memang tidak ada pesantren, ngajinya biasa di rumah. Kemudian Bang Haji Ahmad ya segituan, abah berdua tuh berjuang agama Allah, sehingga semua yang ada di Rorotan mah ya mungkin murid-murid almarhum udah pada meninggal dunia ya, sehingga semua orang Selembar tangga kampung pada kesini. Jadi di sini pelopor pertama teh orang tua almarhum ayahanda dan Umi Haji Rohada. Kemudian udah gede tuh abang Haji Ahmad dipesantrenin, begitu juga Bang Haji Halim dipesantrenin ya. Kemudian Bang Haji Ahmad sudah berhasil ya, dibantulah almarhum ayahanda dan Umi Rohada itu oleh putra pertamanya yang bernama Haji Ahmad. Disitulah ya perjuangan Bang Haji Ahmad itu ngajar anak-anak semua dari tahun berapa ya Umi belum ada waktu itu ya. Terus ya ada ya dahulu mah namanya emang sekarang mah diganti. Dulu madrasahnya namanya Al Khairiyah. Waktu itu di belakang masjid ya. Kemudian karena lama dari tahun ke tahun Bang Haji memperjuangkan agama, itu mengembangkan ilmunya hasil dari pesantren ya, kemudian dipindahkan ke sini ke samping rumah ya, sama masih al khairiyah juga ya. Nah kemudian selanjutnya ya ayahanda itu benar-benar seorang yang disegani oleh masyarakat, terutama masyarakat Rorotan dan sekitarnya. Beliau emang gak ada umumnya, sedikit banget ya, semua juga pada tahu, disegani nama orang ya. Kemudian setahu Umi ya abah itu ya banyak bener-bener tamunya yang pada datang ke sini ya, pada nyareat, pada minta doanya. Berbagai kampung lah pokoknya ke Sohor ya, ayahanda itu bener-bener hebat. Ada saya masih kecil ya, banyak tamu yang pada datang ke sini ya, diantaranya yang Umi ingat orang Gondrong, Segondrong ya, orang Serpong, orang Pulau Untung Jawa semua, apalagi tetangga kampung mah. Terus lagi beliau mah emang bener-bener orangnya nggak delaga ya,
nggak pernah yang namanya pengen punya mobil, jadi hartanya itu sama beliau dipakai terus buat sarana ibadah ya, pakai masjid segala, pangguran madrasah, nggak pernah nggak ada pengen gitu beli roda 4 sampai kemanapun. Beliau mah lebih baik naik angkot ya, naik ojek, naik mobil sewa mengaji kemana-mana pun, nggak pernah beliau mah pengen ya beli kendaraan yang namanya roda 4. Tapi tetap kalau anaknya mah ya namanya juga beda kan ya, zaman sekarang udah modern ya. Kemudian lagi ya tentang sejarah almarhum yang Umi tahu ya, bahwasanya dulu di Raworotan setiap kali masyarakat Raworotan mau pada hajat selalu pada mengadunya datang ke sini ke almarhum ayahanda ya, pengen dipinjemin duit buat modal hajat, selalu ditulungin ya, bener-bener luar biasa sosialnya tinggi almarhum ya. Jadi kami juga semua anaknya mudah-mudahan bisa menuruti ya tapak ilas itu perjuangan almarhum, bisa menyebarkan ilmu Allah, juga bisa nolong kepada sama manusia, itulah diantaranya. Kemudian ya sesudah Umi gede tuh ingat ya, Umi cuman sekolahnya SD doang ya, langsung pesantren ya, terus sampai ke dari Cisereh sampai ke Luiliang sampai terakhir ya 95 ya 94 istiqomah ya, di sinilah istiqomahnya, tinggal bersama ayahanda dan ibunda ya, yang lain pada misah ya, Umi di sini, makanya di rumah keramat ya, keramat bekas almarhum dan almarhumah dulu waktu memperjuangkan agama Islam sehingga kampung Raworotan jadi semua pada tahu yang namanya itu ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayahanda emang dari muda sampai ke tutup umurnya rajin menuntut ilmu. Sambil dagang selalu ngaji ya, sampai ke tutup umur usia udah tua masih ngaji terus. Pokoknya beliau mah ya berhenti ngajinya itu bener-bener akhir hayat. Ingat banget Umi juga setiap kali ngaji, diantaranya guru beliau yang Umi ingat itu yang di Wates itu Bapak Guru Karis. Pengajiannya hari Minggu pagi ya, naik ojek tuh, selalu naik ojek, diantar pulang dijemput, kalau nggak salah ojeknya itu tuh Rouk, ingat Umi juga ya. Kemudian kemana lagi guru beliau, diantaranya ke Tangerang Kiai Abu Fatah Sulaiman, gurunya yang ngajarnya itu Kiai Marwan, aslinya dari Kalimantan, yang ngajarnya Kiai Marwan di situ di Al Ittihad di Tangerang di rumah Kiai Abdul Fatah. Kemudian ya pindah lagi ya, ngajinya kemana, ke Tanjung Priuk, langsung disamperin ke rumahnya ya. Waktu itu setiap kali ngaji bersama anak pertamanya itu almarhum Kakanda Haji Ahmad, selalu berduaan ya, dari rumah berangkat berdua ditemani sama anaknya ngaji, berangkat Senin zuhur, minum malam Selasa pulang pagi. Kemudian guru beliau lagi ya, yang beliau pernah singgahi itu ngaji di Pakulonan, cuman gurunya saat itu juga Kiai Marwan ya, karena kiainya udah kondisinya tua jadi nggak kemana-mana, jadi milih di rumahnya, jadi yang datang almarhum ayahanda ke sana ke Tanjung Priok. Kemudian lagi ya almarhum itu bener-bener takziman wa takriman kepada yang jadi guru ya. Ingat banget Umi masih kecil dulu, setiap kali lebaran selalu silaturahmi, anak cucu diajak itu ke Tanjung Priuk, masih ada almarhum Kiai Marwan ya, semua tuh lebaran disabain sama Baba Ajilang, anak semua cucu ya. Kemudian gitu juga ke Tangerang Kiai Patah ya, asal habis lebaran 6 hari diajak rame-rame ke silaturahmi ya ke Kiai Abdul Fatah Tangerang, disabain ke situ ya. Kemudian lagi ya bener-bener ayahanda itu orang yang luar biasa, sosialnya tinggi banget, penolong kepada sama tetangga terutama yang lemah. Kemudian itu kebiasaan beliau nggak pernah ninggalin ziarah ke orang tuanya, makam khusus ya keluarga ya. Setiap hari Jumat pagi Bu ayahanda selalu ya suka jalan-jalan olahraga ke sawah. Itulah setelah ke sawah langsung ziarah ke almarhumah itu ibunya itu Haji Haraini, dan ke almarhum ayahnya itu Haji Lian bin Samila.
Tuh, dari itulah setiap hari Jumat nggak pernah lupa, selalu jarah sampai akhir umurnya. Begitu juga untuk ilmunya dari muda sampai ke tua akhir umur. Ya, Abah meninggal tahun 1998 di usia 84 tahun. Ya, di usia 84 tahun. Ya, waktu itu anaknya masih pada ada semua. Almarhum Bang Haji Ahmad, almarhum Haji Incep masih pada ada semua. Ya, disitulah tuh ya sakitnya nggak lama, cuma 40 hari dari semenjak sakit sampai ke meninggal dunia di akhir umurnya. Di tahun 98 ya ayah meninggal malam Senin bulan Syakban, di tanggal 10 Syakban di malam Senin. Nah, waktu itu banyak banget yang ngolakin sehingga hadir gurunya yang di Tangerang, yakni Kiai Haji Abdul Fattah Sulaiman. Kalau nggak salah itu yang imamnya itu Kiai Haji Abdul Fattah Sulaiman. Luar biasa banyak yang pada datang ngolakin. Tapi sementara itu banyak cucu-cucu yang masih pada pesantren, ya diantaranya Haji Mariam masih di Lewiliang, ya terkala itu ayahanda meninggal. Ya. Waktu ya 98 yaitu Umi udah punya anak si Lutfi umur 2 tahun. Jadi punya anak si Lutfi umur 2 tahun meninggal oleh almarhum ayahanda Bapak Jillah. Kemudian ya Umi menyebarkan agama Allah itu istiqomah di rumah dari tahun 94 ya masih ada ya 94 istiqomah ngajar bareng-bareng sama ayahanda, bareng-bareng terusin pelajaran beliau setiap pengajian hari Rabu. Kemudian laki-lakinya bapak-bapaknya dari dulu sebelumnya Umi ada malam Rabu pengajian. Semua orang Belam, orang Saimbaran sekitarnya pada bawa Pak Roma ngaji di sini ke almarhum. Itu juga ibu-ibunya itu emak yang ngajar ya. Memang kalau mama ke pesantren cuma ngaji di alam aja gurunya mualim. Mualim apa itu guru emak. Alhamdulillah tuh perjuangan emak dan ayahanda ya, jadi semua ini kampung ya syariatnya ya dari beliau lah pada bisa ngaji ya sampai ke sekarang turun temurun ke anaknya Bang Haji Ahmad mengembangi ilmu ya. Bang Haji Halim juga sama pesantrenin katanya. Tapi alhamdulillah ya, jadi dari yang 6 anak almarhum Al-Maghfurah tadi ya, almarhum Bang Haji Ahmad, yaitu almarhum Bang Haji Incep, kemudian terakhir yaitu Umi ya. Kalau yang 2 Kakak Haji Suhaimi, Kakak Haji Limah, mungkin dia mah kaumnya masih kecil ya, jadi dari pesantrenin. Tapi yang 3 ya almarhum Bang Haji Ahmad, Bang Haji Alimi dan Umi di pesantren. Alhamdulillah ya berhasil ya, yang di kebun kelapa almarhum Haji itu berhasil. Ya, sekarang ya, almarhum sudah meninggal, ada anak-anak yang alhamdulillah udah pada istiqomah. Ya kalau yang di sini ya Umi sendiri itu nikah yang sekarang itu suami orang Bogor, itu suami Umi bernama Ustadz Haji Daim Nurudin. Alhamdulillah cuman sayang ya nggak ketungguan sama ayahanda ya. Tapi insya Allah walaupun nggak ketemu sama ayahanda ya suami Umi yang sekarang ya, tapi udah dikenal mungkin sama dia. Mudah-mudahan ya diaku sama almarhum ayahanda. Ya semenjak itulah ya kemudian terus berjalan terus perjuangan almarhum ya. Umi juga di sini dulu ada pesantren karena memang pas istiqomah tahun 94 istiqomah nikah, kemudian 95 berangkatin haji sama almarhum ayahanda, kemudian 96 dibikin pesantren. Dulu mah ada pesantren putri ya, karena tadi teh situasi zaman sekarang ya, zaman dulu mah zaman pesantren banyak pada yang pada pesantren. Kesininya orang kalau nggak ada sekolahannya tak pada mau ya, katanya ketinggalan zaman. Jadi kurang lebih Umi ya punya anak santri dulu dari 96 sampai 2004 tuh pas punya anak si Riki masih ada santri. Nah setelah itulah mulai dia kepada mau ngaji tinggal di pesantren pada kerja pada budak yang ada sekolahannya ya, makanya terus itu ya udah nggak diterusin lagi pesantren. Biasa sekarang kegiatan mengajar aja di rumah istiqomahnya ya. Nah kemudian selanjutnya itu kami sekeluarga Bani Muhron yang sudah diwariskan ilmu oleh almarhum ayahanda dan Uminda Haji Rohadah, mudah-mudahan biar pada bisa
menjalankan tugas mengembangkan agama Allah, yaitu yang diwariskan oleh almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan kehidupan kami semua keluarga Bani Imron Allah berkahkan rezekinya, Allah manfaatkan ilmunya, terutama itu buat almarhum dan almarhumah Umi dan Abi, ya, biar Allah luaskan di dalam kuburnya, biar Allah terima iman Islamnya, dan Allah tempatkan di surganya Allah yang paling tinggi bersama-sama orang-orang yang soleh, bersama guru-guru beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja sekelumit tentang kisah perjuangan almarhum Ayahanda Abah Haji Muron bin Haji Miing beserta Umi Haji Rohada binti Haji Malik, ya, yang menyebarkan agama Islam di Rorotan pertama. Ya, itulah dia berdua. Mudah-mudahan semuanya ya bisa jadi ya pengingat bagi kita mengenang jasa-jasa almarhum dan almarhumah, ya, yang sudah pada meninggal dulu muridnya. Mudah-mudahan itu biar ada barang-barang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya itu minta doanya ya khusus buat almarhum dan almarhumah, semoga ya arwah-arwahnya almarhumah Umi Haji Rohada beserta Abi Haji Murad bin Haji Miing diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sundaruhi Umi Haji Rohada binti Haji Mali, Abi Haji Murad bin Haji Miing wa paradhu sulubahuma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan tentang sekitar perjalanan kehidupan almarhum Jadin Al-Fadil Kakenda Pong Haji Muhron atau Haji Lang bin Haji Miing yang sudah dijelaskan oleh putri bungsu beliau. Dan memang pada saat beliau meninggal, saya termasuk cucunya dan saudari saya Siti Maryam waktu itu sedang berada di pesantren. Kalau saya waktu itu sedang ada di Cikole, Cijulang, di pondok pesantren Miftahul Huda Usmania Cikole, pimpinan Kiai Haji Abdul Rahman Syadzili. Saya nggak sempat menyaksikan prosesi almarhum kakek kami disolatkan, dan saya juga nggak bisa menyaksikan beliau dimakamkan karena saat itu saya di pesantren, dan ketika pulang sore, ketika pulang sudah dimakamkan. Jadi saya sampai ke rumah waktu itu pas pukul 4, jadi saya nggak ketemu menyaksikan dan ngelatin almarhum, tapi saya langsung sholat gaib di makamnya. Itu saja ya bincang-bincang kami dengan keluarga Bani Muhron. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan, diceritakan oleh seluruh anak cucunya atau keturunannya, mudah-mudahan Allah berikan, Allah turunkan rahmatnya sesuai sabda Nabi, zikrul awla'i tamzul rahmat, dengan menyebutkan cerita-cerita waliullah atau kekasihnya Allah atau ulama yang soleh, yang alimin al-mukhlisin, dengan ilmunya senantiasa Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kebarokahan, keselamatan dunia awal akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajarannya Rorotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini tim pencari tahu sejarah Jamat Tapak Sancang sedang melakukan kunjungan ke
kepada salah satu cucu daripada almarhum almarhumlah Kiai Haji Muhron, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Haji Elang bin Haji Miing bin Mailin. Beliau adalah pengurus Yayasan Pendidikan Islam An-Nahdiyah. Beliau adalah putra daripada Kiai Haji Ahmad Muhron bin Kiai Haji Muhron atau Kiai Haji Elang. Untuk selanjutnya, silakan untuk menjelaskan sekelumit perjuangan yang dilakukan oleh Kakanda Ustadz Haji Saum Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, alhamdulillah pada hari ini dengan hati yang bahagia saya kedatangan tamu dari tim Tapak Sancang, yaitu oleh saudara saya, ya Ustadz Haji Tauhiruddin. Ya, saya adalah salah satu cucu ya dari almarhum almarhumlah Kakenda Kiai Haji Muhron bin Haji Miing yang lebih populer dengan sebutan nama Kiai Haji Elang. Dan alhamdulillah dengan ilmu yang beliau wariskan sedikit yang saya miliki dan berkat doa daripada kedua orang tua, doa dari Kakenda Kiai Haji Muhron bin Haji Miing, pada saat ini alhamdulillah ya, saya Haji Saum Ahmad bisa melanjutkan ya perjuangan ya dakwatul Islam yang beliau ya perjuangkan. Alhamdulillah pada saat ini melalui Yayasan Pondok Pesantren An-Nahdiyah yang kini saya kelola, saya berjuang ya fisabilillah, berjuang ya di agama Islam untuk memberikan ilmu agama Islam kepada anak-anak bangsa di sekitar kampung ini. An-Nahdiyah berdomisili di Kampung Kebon Kuda, RT 02 RW 01 Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga. Dan di An-Nahdiyah ini ada beberapa jenjang formal, yaitu Madrasah Ibtidaiyah atau MI, dan Madrasah Sanawiyah atau MTS, dan Pondok Pesantren An-Nahdiyah. Mohon doanya dari seluruh pemirsa, mudah-mudahan ya sedikit ilmu yang saya miliki bisa terus kami perjuangkan, bisa terus kami salurkan kepada anak-anak bangsa Indonesia ini. Dan mohon doanya agar kami para cucu keturunan almarhum almarhumlah Kakenda Kiai Haji Muhron bin Haji Miing senantiasa bisa menjadi anak yang soleh, soleha, dan mampu mendoakan almarhum almarhumah orang tua kita yang sudah mendahului kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bincang-bincang kami dengan pengurus atau pengelola Yayasan Pendidikan Islam An-Nahdiyah di bawah asuhan Kakanda Al-Ustadz Haji Saum Ahmad. Mudah-mudahan semua keturunan daripada Kong Haji Elang senantiasa Allah berikan kekuatan lahir dan batin dalam melanjutkan misi dan visi perjuangan beliau selama ini di daerah Teluk Naga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah foto-foto atau gambar daripada almarhum almarhumlah Kiai Haji Muhron Kiai Haji Elang. Yang saya pegang ini adalah foto Kiai Haji Muhron atau Kiai Haji Elang, dan di samping kiri saya adalah Ibu Haja Rohadah
nenek kami. Beliau keturunan dari Rawalini, ya, sepuh ponakan daripada almarhum almarhumah Ki Haji Hasan. Dan ini putra beliau yang paling tua, beliau adalah Kiai Haji Ahmad Mohron. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah Madrasah Diniyah Al-Mizan atau Pondok Pesantren Al-Mizan yang di bawah asuhan adinda kami Al-Ustadz Haji Sahroji Mijan bin Haji Mijan. Beliau adalah penerus dari cucu almarhum almarhumah Kakenda Peng Haji Mohron Haji Elang. Beliaulah yang meneruskan perjuangan daripada pamanda kami Cang Haji Ahmad Mohron, yang tadi sudah dijelaskan bahwa Madrasah Al-Khairiyah karena putra beliau yaitu Kakanda Al-Ustadz Haji Saum Ahmad tidak tinggal di kampung Rorotan, tetapi karena beliau atas permintaan mertuanya untuk mengembangkan ilmu agama di kampung Kebon Kuda, maka Kakanda Al-Ustadz Haji Saum Rustandi menetap memilih kampung Kebon Kuda untuk mensiarkan dakwah Islamnya di sana. Kemudian kependidikan dakwatul Islamiyah dilanjutkan oleh sepupunya yaitu Al-Ustadz Haji Sahroji. Inilah bangunan Pondok Pesantren Al-Mizan. Nah, di sini kita lihat santri-santri sedang mengaji, menuntut ilmu agama. Anak-anak sedang mengaji Al-Quran di Madrasah Diniyah Al-Mizan. Waduh, sorry. Pondok Pesantren Al-Mizan yang memang saat ini sedang membangun. Di lantai atas insya Allah akan dibangun asrama putri. Mohon kepada para donatur yang diberikan kuasa rezeki oleh Allah, janganlah sungkan-sungkan berinfakkan di jalannya Allah. Saat ini pesantren Al-Mizan sedang membutuhkan dana untuk membuat asrama putri di lantai atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bincang-bincang kita kali ini adalah kita menemui salah satu cucu almarhum Jadin Al-Fadil Kakenda Kong Haji Mohron atau Haji Elang bin Haji Miing. Saat ini kami berada di pendopo Adinda Al-Ustadz Haji Sahroji Mijan. Beliau adalah termasuk salah satu cucu daripada Kiai Haji Elang atau Kiai Haji Mohron. Begitu, dipersilakan kepada Adinda Al-Ustadz Haji Sahroji untuk menyampaikan sekelumit perjuangan dakwah Islamianya
selama merintis di Pondok Pesantren Al-Mizan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan tamu, yaitu dari perguruan paguyuban Tapak Sancang, pimpinan daripada Abi dan yang dibina oleh Kakanda Ustadz Haji Tohiruddin SPDI. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Sekelumit tentang perjalanan daripada Kakenda Al-Mahmufullah Kiai Haji Muhammad bin Haji Mi'in atau Kong Haji Lam. Saya ini adalah salah satu cucu beliau dari anak kedua beliau yang bernama Hajah Suhaimi yang bersuami Baba Haji Mizan. Alhamdulillah dengan izin Allah saya ditakdirkan meneruskan perjuangan beliau di tempat kelahiran beliau di Rawarotan. Mungkin saya di sini adalah penerus ketiga setelah Kong Haji Muhran, lalu turun ke Cang Haji Ahmad Muhran. Setelah itu untuk bimbingan anak-anak remaja mungkin saya di sini. Alhamdulillah setelah saya selesai melaksanakan pesantren dan saya istiqomah di sini meneruskan perjuangan almarhum di Rawarotan ini. Alhamdulillah sekarang anak-anak di wilayah ini sudah mulai kembali aktif dalam urusan agama, yaitu dari anak mulai daripada anak TPA, remaja, dewasa, alhamdulillah, dan juga sekarang sedang dibangun pondok pesantren untuk putra dan putri, itu di pesantren Al-Mizan Bani Mahran. Oleh karena itu mohon doanya kepada para kaum muslimin wal muslimat semuanya, khusus kepada warga masyarakat Rawarotan dan sekitarnya, agar kami diberikan kekuatan zahir dan batin dalam rangka meneruskan perjuangan kakanda kami di tanah beliau, di tanah kelahiran beliau di Rawarotan ini. Ya, mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kami dengan salah satu cucu beliau yang saat ini adinda kami sedang mengasuh memimpin Pondok Pesantren Al-Mizan. Setelah kami berkunjung kepada adinda, tidak tahu kenapa terbesit di hati saya sanubari yang dalam. Tidak ada maksud untuk mengganti kata Al-Mizan, karena sebelum kami ke sini kami ziarah dulu ke makam Kakenda. Kakenda ingin menyertakan nama beliau dicantumkan di setiap perjuangan anak cucunya. Maka Pondok Pesantren Al-Mizan saya tambahkan, itu pun bukan kemauan saya, mungkin sudah menjadi gerakan dari Allah, karena beliau meminta supaya ditambahkan Pondok Pesantren Al-Mizan Bani Muhron. Mudah-mudahan adinda saya Al-Ustadz Haji Sahroji bisa menerimanya penambahan kalimat tersebut. Ini semata-mata sebagai tabarukan kepada beliau, agar keberkahan doa beliau, walaupun beliau sudah almarhum, selalu mengalir kepada anak cucu dan turunannya.
Itu saja bincang-bincang kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam rahmat Allah, diberikan kebarokahan, keselamatan dunia wal akhirah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa yang dirahmati Allah. Inilah Yayasan Pondok Pesantren Islam Mambu Huda Suhaniah yang beralamat di Kampung Kebun Kelapa, Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Inilah salah satu peninggalan daripada almarhum almarhumah Pamanda K. Jinjer Muharrani yang sekarang kepengurusannya dilanjutkan oleh putra beliau, Al-Ustadz Haji Ahmad Abu Laith Hazib. Pemirsa yang dirahmati Allah, kami saat ini setelah melakukan sholat asar berjamaah bersama kami, inilah salah satu santri Pondok Pesantren Mambu Huda Suhaniah. Adek kelas berapa, Dek? Kelas 3. Kelas 3 MI. Pesantren di sini. Dari mana? Dari Kosambi. Kosambi, Sidungkul. Ya, dari Sidungkul pemirsa, kita doakan ya. Semoga anak ini menjadi anak yang soleh, kebanggaan kedua orang tuanya, ya, bermanfaat ilmunya bagi nusa bangsa, negara dan agamanya. Ini adek dari mana? Dari aslinya Cengkareng. Oh, asli Cengkareng. Pindahan ke ini Kapling. Kapling Selembaran. Iya, Selembaran. Udah berapa tahun di sini? Udah 2 tahun. 2 tahun, alhamdulillah ya. Betah di sini. Alhamdulillah betul. Kelas berapa sekarang? Mau naik kelas 9. Kelas 9 sono ya. Ya, mudah-mudahan ya. Semoga kalian semua pesantren di sini ya, apa Allah kabul ya, cita-citanya dan menjadi orang yang berguna, ya, penerus agama, ya, perjuangan para guru-guru kita semua. Demikianlah pemirsa bincang-bincang kami dengan salah satu santri Pondok Pesantren Mambu Huda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kami tadi melakukan kunjungan ke Kampung Kebon Kuda, Desa Tanjung Burung, yaitu di Yayasan Pendidikan Islam An-Nahdiyah yang di bawah asuhan Ustadz Haji Saum Ahmad, kembali kami mengunjungi salah satu cucu daripada almarhum Al-Mafurlah Jadin Al-Fadil Kakenda Kiai Haji Muhron, atau yang lebih masyhur dengan sebutan Kiai Haji Lang bin Haji Miing. Kali ini kami mengunjungi saudara saya, putra daripada almarhum Al-Mafurlah Syekhina Pamanda Kiai Haji Encep Muhroni bin Haji Muhron. Beliau bernama Al-Ustadz Haji Abu Lais Hazik. Selanjutnya kami persilakan kepada beliau untuk menceritakan atau menjelaskan sekelumit pendidikan yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Huda Suhaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, saya kedatangan dari jamaah Tapak Sancang yang dipimpin oleh Al-Ustadz Abi Mamat, dan saya kedatangan saudara saya, kakak sepupu saya, yaitu Al-Ustadz Haji Tohiruddin. Saya salah satu cucu daripada almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhron bin Haji Miing, dan saya adalah putra pertama dari almarhum Al-Maghfurlah Haji Muhammad Encep Muhroni. Alhamdulillah, berkat doa orang tua saya, kakek-kakek saya, dan dari seluruh saudara keluarga besar Al-Muhroniyah, saya bisa melanjutkan perjuangan almarhum Al-Maghfurlah ayahanda saya. Dan saya meminta doa kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Al-Fakir Haji Ahmad Abu Lais Hazik yang sedang meneruskan perjalanan almarhum Al-Maghfurlah ayahanda saya. Saya dititipkan dan diwariskan amanah dari ayahanda saya, yaitu suatu lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren Manbaul Huda Suhaniyah. Di sini, di Pondok Pesantren Manbaul Huda Suhaniyah, ada beberapa jenjangan pendidikan, mulai dari pesantren dan madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah. Adapun kajian yang akan insya Allah diajarkan di Pondok Pesantren Manbaul Huda, mulai dari kitab kuning dari tahapan dasar, dan juga ada tahfizul Quran untuk khusus santri putri, dan juga ada pengajian bapak-bapak seminggu sekali setiap malam Sabtu. Maka dari itu saya meminta doanya kepada kaum muslimin dan muslimat supaya saya tetap istiqomah dan melanjutkan perjalanan perjuangan almarhum Al-Maghfurlah ayahanda saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari pengurus Pondok Pesantren Mambuhuda Suhaniah. Kita doakan bersama semoga putra beliau yaitu Al-Ustadz Haji Ahmad Abu Lais Hazik senantiasa Allah berikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam dalam meneruskan perjuangan dakwatul Islam ayahandanya di daerah Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Tuknaga, Tangerang, Banten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.